Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Hafid Asidik dari kelas 2D Prodi PGSD dengan NIM 202106211138. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang siklus air dengan kompetensi dasar menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Dengan tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Maka dari itu, kita akan menjelaskan materi tersebut dengan judul Siklus Air dan Dampaknya pada Peristiwa di Bumi serta Kelangsungan Makhluk Hidup. Siklus air. Mengapa manusia dan makhluk hidup lainnya selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari? Nah, air merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Dengan adanya pergantian musim, menyebabkan air bisa datang dan bisa pergi. Hal itulah yang disebut dengan siklus air. Saya mau tanya, apa saja sih kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kegunaan air di antara lainnya adalah untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Kalau misal di rumah tangga, mungkin di rumah kalian juga banyak air ya, yang fungsinya untuk minum, mandi, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Kalau di pertanian, kalian juga sering lihat ya, di sawah-sawah banyak sekali air. Maka dari itu, sawah sangat membutuhkan air karena untuk menyuburkan padinya. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, maka kita bersyukur sekali air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, kita sebagai manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Nah, saya ingin bertanya, mengapa air selalu tersedia di bumi? Yap, betul. Karena air mengalami siklus. Kalau begitu, mari kita membahas terjadinya siklus air. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, kita lihat dulu gambar dari siklus air. Nah, ini adalah gambar dari siklus air yang bermula dari tumbuhan yang menguap naik ke atas lalu membentuk awan. Air laut juga akan menguap karena panasnya sinar matahari sehingga uapnya naik ke atas lalu membentuk awan dan nanti bergeraklah ke permukaan yang lebih tinggi dan berubah menjadi awan hitam. Setelah itu akan turun hujan. Di permukaan yang lebih tinggi. Setelah hujan nanti, air hujan itu akan kembali lagi ke laut melalui aliran-aliran sungai. Atau bisa juga diserap oleh tanah, ke dalam tanah. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus air, tahap-tahap siklus air, dan macam-macam siklus air. Nah, pengertian siklus air. Kalian udah tahu belum pengertian dari siklus air itu apa? Oke, saya akan jelaskan ya. Siklus air merupakan siklus yang tidak pernah berhenti dari atmosfer menuju ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Karena pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan proses siklus air yang dapat berjalan terus-menerus dan tak akan pernah berhenti.
Karena matahari selalu menyinari bumi kita, sehingga air tidak akan pernah berhenti. Nah, proses tahap-tahap terjadinya siklus air. Nah, tahap-tahap ini disebut sebagai evaporasi, lalu kondensasi, presipitasi, runoff, infiltrasi, dan transfiltrasi. Berikut saya akan menjelaskan pengertian dari masing-masing tahap-tahap tersebut. Nah, pengertian evaporasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air laut akibat dari panas sinar matahari. Kalian sudah lihat kan dari gambar yang pertama bahwa evaporasi ini penguapan dari air laut yang disinari sinar matahari yang naik ke atas lalu membentuk awan. Sama seperti halnya ketika kalian sedang mendidihkan air. Nah, kan uapnya naik ke atas ya, itu merupakan uap air. Nah, setelah itu kondensasi. Kondensasi merupakan hasil dari penguapan air laut naik ke atmosfer atau ke permukaan dan membentuk awan lalu bergerak. Nah, kalian udah lihat tadi berawal dari awan putih lalu bergerak menjadi awan hitam. Nah, itu merupakan kondensasi. Nah, lalu setelah itu akan turunlah hujan yang disebut dengan presipitasi. Presipitasi merupakan jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi melalui hujan. Nah, partikel-partikel kecil itu akan turun di pegunungan yang lebih tinggi ya. Ya, seperti itu. Lalu, runoff. Runoff merupakan suatu pergerakan air dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah di permukaan bumi. Nah, kan hujan itu turunnya di pegunungan ya, di atas. Maka air hujan itu nanti akan turun ke laut lagi melalui aliran-aliran sungai yang ada di pegunungan. Nah, berikut infiltrasi. Infiltrasi merupakan air yang jatuh diserap oleh tanah, yaitu proses pergerakan air ke dalam pori-pori tanah. Kalian udah lihat bahwa hujan itu turun dari pegunungan, ada yang melalui aliran sungai, dan ada juga yang diserap oleh tanah. Nah, sedangkan transfiltrasi merupakan proses penguapan dari tumbuhan dan naik ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara, sama seperti halnya evaporasi yang merupakan penguapan. Transfiltrasi ini merupakan penguapan dari tumbuhan, sedangkan evaporasi penguapan dari air laut. Oke, saya akan tanya, ada berapa macam siklus air ini? 3, betul. Apa aja coba? Iya, siklus air memiliki 3 macam, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Berikut adalah gambar dan proses serta penjelasannya. Nah, ini prosesnya, lalu ini gambarnya. Oke, nah, siklus pendek adalah air laut yang menguap melalui proses kondensasi berubah menjadi butir-butir air yang halus atau awan, dan selanjutnya hujan langsung jatuh ke laut. Nah, siklus air pendek ini bermula dari air laut kembali ke air laut. Soalnya tidak dijatuhkan di daratan, melainkan di lautan. Oke, siklus air sedang. Sedangkan siklus air sedang ini ada 4 proses, seperti gambar berikut ini ya. Nah, di sini ada penguapan, ada kondensasi, ada presipitasi, dan juga ada runoff.
Nah, proses air sedang ini ada 4 macamnya. Ada 4 proses ya. Berawal dari air laut yang menguap oleh sinar matahari, lalu naik ke atas membentuk awan, yaitu disebut kondensasi, lalu bergerak oleh tiupan angin, nah berubah menjadi awan hitam. Lalu akan turunlah hujan yang disebut dengan presipitasi. Nah, setelah turun hujan, maka airnya itu akan kembali ke lautan melalui aliran sungai yang disebut dengan runoff. Nah, ini penjelasannya ya. Siklus sedang adalah air laut yang menguap lalu dibawa oleh angin menuju daratan dan melalui proses kondensasi berubah menjadi awan, lalu jatuh sebagai hujan di daratan dan selanjutnya meresap ke dalam tanah kemudian kembali ke laut melalui sungai-sungai atau saluran. Oke, ini merupakan siklus air panjang yang berawal dari laut, yang naik ke awan, naik ke atas lalu berubah menjadi awan, akan turun hujan, dan akan turun hujan es juga. Nah, ini penjelasannya. Ini penjelasannya. Siklus panjang adalah air laut yang menguap setelah menjadi awan, melalui proses kondensasi lalu terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan dan terjadilah hujan salju atau es di pegunungan-pegunungan tinggi. Oke, mungkin sekian ya penjelasan tentang siklus air dari saya. Mungkin apakah ada yang ditanyakan ya buat anak-anak? Kalau misal tidak ada, saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.